Halo Gan, sesuai dengan janji admin 1 hari atau 2 hari yang lalu, admin sudah bikin video unboxing dari power bank unit, dan admin kali ini akan coba mereviewnya. Apakah power bank unit ini worth it untuk dibeli dan dipadu padankan bersama smartphone Xiaomi kamu? Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai video reviewnya. Oke, yang pertama-tama dari segi desain, power bank unit ini berbentuk persegi panjang ya, dengan bahan karet atau rubber atau apa ini, doff gitu, lembut, dan bagian atasnya plastik. Admin sudah duga pasti power bank unit ini rawan sekali akan sidik jari, jadi fingerprint magnet banget. Jadi lihat aja di bagian atasnya sudah ada bekas fingerprint, ini aja sudah banyak banget bekasnya. Jadi ya, pikir admin yang warna hitam sudah bisa melindungi dari fingerprint, malah yang hitam ini lebih jelas kelihatannya. Nggak tahu sih buat yang warna kuning stabilo. Jadi dari segi desain enak digenggam dan lebih ringan. Kalau kita coba bandingkan dengan Xiaomi powerbank juga gedean unit. Tapi kalau dari segi berat, unit lebih ringan daripada Xiaomi powerbank original 10.000 mAh, padahal ini 12.000 mAh. Oke, kalau dari segi fitur sudah pasti unit ini mendukung fitur fast charging Qualcomm 3.0. Oke, di dusnya juga tulisannya seperti itu, dan ada tulisannya 4 kali lebih cepat. Dan jadi pertanyaan itu, berapa kali sih power bank ini bisa digunakan untuk mencharge ponsel Xiaomi kamu? Pada prakteknya ini admin menggunakan Mi 5 Pro yang berkapasitas baterai 3000 mAh. Oke, kelebihan dari unit power bank ini ialah salah satunya tadi sudah admin sebutkan, sudah support Qualcomm Quick Charge 3.0, terus juga sudah menggunakan baterai tipe Li polymer, ini lebih bagus. Dan yang paling penting lagi itu ada garansinya 12 bulan atau 1 tahun. Jadi jarang-jarang nih dapet power bank yang ada garansinya. Ada sih sebenarnya garansi dari power bank Xiaomi, tapi ya admin anggap nggak ada garansi karena Xiaomi kan masuk sini nggak resmi. Kalau dari segi kekurangan, kalau dari kekurangannya, dimensinya itu lebih besar daripada Xiaomi powerbank. Jadi admin juga terkejut ketika menerima paket ini. Kok kali banding-bandingin, pikir admin mungkin sebesar Xiaomi powerbank, ini malah lebih gede. Ya nggak bisa dikantongin kalau segede ini. Kelebihan yang admin lupa sebutkan tadi itu ada 2 slot USB, jadi lebih enak kalau misalkan kamu punya teman, bareng teman atau bareng yang ngaku-ngaku gebetan itu, bisa menggunakan powerbank ini secara bersamaan. Satunya sudah Quick Charge 3.0, yang satunya lagi sudah 2.0. nggak kayak ini kan harus rebut-rebutan. Oke, bagian utamanya ialah apakah memang benar unit ini mendukung Quick Charge 3.0, karena ada yang komentar kemarin di video unboxingnya, unit ini nggak termasuk dalam list atau daftar yang sudah mendukung Quick Charge 3.0 dari Qualcomm. Jadi kita buktikan saja apakah memang powerbank unit ini mendukung Quick Charge 3.0. Admin kali ini menggunakan Mi 5 Pro, dan cara mengetesnya admin menggunakan aplikasi ampere meter. Jadi sebenarnya aplikasi ini bisa mengukur arus atau ampere dari powerbank kamu ke ponsel Xiaomi atau dari charger ke Xiaomi. Tapi perlu diingat bahwasanya aplikasi ampere meter ini tidak bisa dijadikan patokan, jadi nggak akurat. Kalau mau akurat yang lebih presisi lagi, pakai alat atau ya alat berupa alat ampere meter, bentuknya itu seperti USB. Harganya itu kisaran 40 ribuan ya. Kalau admin nggak punya sih, karena yang nggak terlalu kepake juga itu. Cukup dengan aplikasi ini saja. Namun setidaknya aplikasi ampere meter ini bisa memberikan sedikit gambaran apakah memang benar powerbank ini membawa teknologi Quick Charge 3.0 dari Qualcomm. Oke, sekarang kita jalankan aplikasi ampere meternya.
Admin menggunakan kabel bawaan dari Mi 5 Pro, jadi kabel original, bukan kabel abal-abal, jadi lebih akurat lagi. Oke, sambungkan, dan satunya lagi kita sambungkan ke slot yang sudah mendukung Quick Charge 3.0. Kita ukur berapa sebenarnya ampere sesungguhnya, melalui ampere meter ini. Ini sudah disambungkan, tekan tombol power. Oke, mengukur. Kita lihat berapa sesungguhnya arus atau ampere yang masuk dari power bank ke ponsel Xiaomi ini. Oke, sudah 2800. Oke, sudah masuk, bisa dikatakan kategori Quick Charge 3.0. 2820. Apakah bisa lebih tinggi lagi? Ya, sepertinya yang paling tinggi ialah 2820. Jadi ampernya itu mendekati 3 ampere, jadi 2,820 yang mendekati 3 ampere. Jadi sudah bisa mendekati dengan charger asli atau bawaan dari Mi 5 Pro. Karena charger asli ini juga sudah mendukung Quick Charge 3.0 dari Qualcomm. Sekarang coba kita bandingkan dengan charger bawaan dari Mi 5 Pro. Jadi agak lebih banding. Jadi apakah sebanding dengan charger listriknya? Kita coba cabut. Oh ya, perlu admin informasikan bahwasannya Quick Charge itu aktif pada saat ponsel Xiaomi kamu dalam kondisi kritis. Maksudnya tuh baterainya kritis. Jadi kalau misalkan di atas 60 atau 70 itu nggak bisa dikatakan Quick Charge lagi, karena biasanya ampere sudah diturunkan oleh si chargernya atau power banknya. Jadi boosternya itu atau memboostingnya itu ketika baterai kita sekarat. Ini sekarang menggunakan charger listrik, charger bawaannya, jadi dari listrik langsung dari AC, sedangkan ini dari DC, dari power banknya. Kita ukur sama-sama. Oke, apakah bisa mendekati atau setidaknya ya mendekati? Kalau bisa atau misalkan ini malah lebih tinggi, atau misalkan chargernya yang malah lebih tinggi. Kita lihat. (2100), 2850. Oke, wah, berarti sudah setara power bank ini dengan charger AC, atau AC maksudnya arus bolak-balik. Jadi sudah sama dengan charger listrik, charger bawaannya Xiaomi power bank ini. Jadi dari segi ampere sudah mendekati, atau bahkan sama ya, bukan mendekati. Jadi baik itu si power bank unit ini dan charger bawaannya Mi 5 Pro sama-sama atau sepadan. Jadi ampernya itu sepadan. Jadi imbas dari ampere yang sepadan atau sama-sama 2,8 yang mendekati 3 ampere itu bisa membuat Xiaomi atau HP Xiaomi kamu ini di charge lebih cepat. Jadi misalkan dari 2 jam bisa 1,5 jam. Oke. Lantas bagaimana kalau dibandingkan dengan Xiaomi Powerbank? Xiaomi Powerbank ini masih 2,0 2 ampere, tapi kita coba bandingkan, jadi nggak penasaran sebenarnya berapa sih ampere dari Powerbank original 10.000 mAh ini. Kita close dulu biar fresh.
Oke, jadi maksimalnya di 1660. Jadi 1800 pun nggak nyampe, tapi cukup lah buat yang masih pakai micro USB. Sedangkan Mi 5 Pro kan sudah menggunakan Type C. Oke, satu lagi testing yang akan admin lakukan, yaitu seberapa lama pengisian baterai Mi 5 Pro ini yang berkapasitas 3000 mAh dengan menggunakan powerbank unit. Jadi berapa lama waktu pengecasannya? Admin melakukan charging ini dengan kondisi satu, powerbank ini sudah 100%. Baterai dari Mi 5 Pro admin benar-benar kosongkan, jadi admin main game sampai mati sendiri. Dan satu lagi, admin menggunakan kabel USB Type C asli atau bawaan dari Mi 5 Pro. Jadi dengan kondisi tertentu. Jadi jangan samakan kalau menggunakan kabel abal-abal ya. Oke, silakan lihat videonya berikut ini. Ya, bagaimana sekarang? Apakah worth it powerbank unit ini untuk dibeli? Kembali lagi ke pilihan kamu, karena admin membeli powerbank ini atas dasar kebutuhan, jadi bukan karena sekedar ingin unboxing atau testing saja. Selain itu juga powerbank Xiaomi admin ini sering digunakan buat lampu emergency, jadi ya kalau bawa ini biasanya sudah setengah isinya. Sedangkan ini memang untuk admin bawa-bawa. Satu lagi kelebihan yang bikin admin kepincut membeli powerbank unit ini ialah adanya LED display di sini. Jadi nggak kayak Xiaomi powerbank yang cuma menampilkan titik lampu 42 titik lampu. Kalau ini langsung LED display. Admin sudah melakukan pengisian baterai powerbank ini dari 6% sampai ke 100 itu dari pukul 4 pagi sampai ke jam 10-an. Admin nggak tahu pasti, karena jam 10-an admin cabut itu sudah 100% penuh. Jadi dari jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 6 jam. Oke, cukup lama ya. Oke, gimana? Tertarik?
Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, like jika suka, subscribe, dan jangan lupa kunjungi situs miuitutorial.com karena admin akan membuat tutorial-tutorial Xiaomi berbahasa Indonesia di sana. Oke, bagikan channel ini ke teman-teman kamu, semoga bermanfaat. See ya.